Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Bibi Rifani dari NIM 23110013. Saya akan menjelaskan tentang komunikasi antar sel, yaitu dosen pengampunya Bu Nurul Widya SSI MSI. Di sini ada definisi komunikasi antar sel. Komunikasi antar sel adalah proses transfer informasi antar sel-sel yang berperan dalam mengatur aktivitas dan koordinasi sel-sel dalam organisme. Komunikasi antar sel dalam biologi sel merujuk pada proses pertukaran informasi sinyal antara sel-sel individu dalam organisme. Sel-sel dalam tubuh kita perlu berkomunikasi satu sama lain untuk mengkoordinasikan fungsi dan menjaga keseimbangan yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup. Jadi ini adalah definisi dari komunikasi antar sel. Selanjutnya, mekanisme atau jenis-jenis komunikasi seluler. Komunikasi kontak langsung atau direct contact terjadi ketika sel-sel berkomunikasi secara langsung melalui kontak fisik atau jalur interkoneksi khusus seperti gap junction pada sel hewan atau plasmodesmata pada sel tumbuhan. Yaitu ada gambarnya di sini. Saya meletakkan gambarnya di sini dengan signaling sel, jadi target sel, jadi membran bond signal molekul. Selanjutnya, pensinyalan parakrin atau parakrin signaling. Sinyal kimia dilepaskan oleh sel yang mempengaruhi sel tetangga dalam jarak yang relatif dekat. Contohnya adalah faktor pertumbuhan yang memicu respon di sel tetangga. Ini ada gambarnya di samping, bisa untuk dilihat juga ya teman-teman. Selanjutnya, pensinyalan sinaptik atau synaptic signaling. Merujuk pada serangkaian peristiwa dan sinyal yang terjadi selama komunikasi antar sel neuron. Di sinapsis, proses ini melibatkan pelepasan neurotransmitter dari neuron pengirim. Dan di sini juga tertera gambarnya. Selanjutnya, penyisalan endokrin atau endokrin signaling. Sinyal kimia seperti hormon dikirim melalui darah untuk mempengaruhi sel target di lokasi yang jauh dalam tubuh. Bisa dilihat juga ya teman-teman semuanya. Selanjutnya, fungsi komunikasi antar sel. Fungsi komunikasi antar sel, satu, koordinasi memastikan sel-sel bekerja bersama-sama dalam menjalankan fungsi tubuh yang kompleks. Dua, regulasi. Mengatur aktivitas sel agar tetap seimbang dan merespon perubahan lingkungan internal maupun eksternal. Tiga, pertahanan mobilisasi respon imun untuk melawan infeksi atau cedera. Selanjutnya, fungsi yang secara besarnya yaitu satu, koordinasi pertumbuhan di diferensial. Sel-sel dalam organisme multiseluler perlu berkomunikasi untuk mengatur pertumbuhan dan diferensiasi sel. Sinyal-sinyal kimia seperti pertumbuhan dapat dikirim antara sel-sel untuk mengatur proses-proses ini. Misalnya, sel-sel dalam embrio berkembang akan berkomunikasi untuk membentuk berbagai jenis jaringan dan organ yang berbeda. Dua, pengaturan respon melalui terhadap lingkungan, yaitu sel-sel perlu berkomunikasi untuk merespon perubahan lingkungan eksternal atau internal. Sinyal-sinyal kimia seperti hormon atau neurotransmitter dapat dikirim antara sel-sel yang untuk memicu respons seluler yang sesuai. Misalnya, sel-sel saraf berkomunikasi melalui sinyal-sinyal listrik dan kimia mentransmisikan informasi dalam sistem saraf. Yang ketiga, koordinasi respon imun. Sel-sel dalam sistem kekebalan tubuh perlu berkomunikasi untuk mendeteksi dan merespon terhadap patogen atau bahan asing lainnya. Sel-sel kekebalan tubuh dapat berkomunikasi melalui sinyal-sinyal kimia, seperti sitokin, untuk mengaktifkan respon kekebalan tubuh yang tepat. Misalnya, sel-sel makrofag dapat mengirimkan sinyal ke sel-sel T untuk memicu respons imun spesifik terhadap patogen. 4.
Koordinasi fungsi organ. Sel-sel dalam organ-organ berbeda perlu berkomunikasi untuk menjalankan fungsi-fungsi organ yang terkoordinasi. Sinyal-sinyal kimia dan listrik dapat dikirim antara sel-sel dalam organ seperti otot jantung atau otak untuk mengatur aktivitas dan respon yang koordinasi. Misalnya, sel-sel otot jantung berkomunikasi melalui sinyal listrik untuk mengatur kontraksi yang terkoordinasi dan memompa darah ke seluruh tubuh. Tahapan komunikasi antara sel. 1. Penerimaan. Proses dimulai dengan sel menerimanya sinyal dari lingkungannya. Ini berupa molekul sinyal seperti hormon atau faktor pertumbuhan. 2. Transduksi. Sinyal eksternal diubah menjadi bentuk yang dapat dimengerti oleh sel. Ini sering melibatkan reaksi kimia di dalam sel, mengaktifkan atau menonaktifkan komponen seluler tertentu. Yang ketiga yaitu respons. Sel merespon sinyal dengan melakukan aksi tertentu seperti mengaktifkan atau menonaktifkan gen tentu, mengubah metabolisme, atau mengatur secara keseluruhan. Ini gambarnya bisa dilihat ya teman-teman, kayak mana tahapan komunikasi antar sel tersebut. Lalu macam-macam reseptor yang membantu proses komunikasi sel. Satu, reseptor terkait protein mempunyai nama lain, G-protein, linked, reseptor, makna. Protein pada reseptor ini adalah sebagai molekul intermediate. Ketika ligand berkaitan dengan reseptor akan membentuk reseptor kompleks. Dan selanjutnya berkaitan dengan efektor E atau enzim. Dalam hal ini mengaktifkan enzim dalam sel. Ini juga tertera gambarnya ya teman-teman, bisa dilihat semua. Kayak mana. Lalu yang kedua, reseptor tirosin kinase. Reseptor tirosin merupakan reseptor untuk faktor pertumbuhan. Reseptor kinase juga merupakan reseptor membran yang melekatkan fosfat ke tirosin protein. Yang ketiga, reseptor saluran ion membuka atau menutup secara singkat sebagai jawaban atas peningkatan suatu ion, memungkinkan aliran-aliran ion melintasi membran sel. Ini memainkan peran penting dalam transduksi sinyal seluler dan regulasi aktivitas listrik sel. Ini ada gambarnya juga, bisa dilihat untuk. Nah, gitu penjelasan saya dari ini komunikasi antar sel. Hmm. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan di sini. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.